Ada sering konten gembel tuh. Iya. Konten gembel. Jadi apa isinya itu harus gembel memang. Tapi terkadang man ya, terkadang gembel itu apa nyaman? Justru saya lebih bagus daripada slow gembel. Gak apa-apa kita dianggap gembel. Memang kenyataannya gembel kan gitu. Ya. Tapi untuk kedepannya kita belum tentu kita itu sebagai gembel di hadapan Allah itu sama. Tidak ada range. Artinya tidak ada range, tidak ada jarak susunan antara yang gembel yang itu tergantung dari hati. Lamba man ya, lamba ya. Hitung. Aja udah cerita aja dari sahabat Nabi. Nyaman Nuaiman. Oh, terus. Nuaiman dia paling masa kada orang. Paling masa kada orang zaman Nabi. Ada yang masa kada bareng Nuaiman. Islam, Nuaiman di Islam. Cuman paling rasa ke Nuaiman aja penare mabuk. Penare mabuk saya Nuaiman. Saya Nuaiman. Sahabat Nabi. Tekan semua. Tapi di satu sisi Nuaiman dia mun lo ngabes muan Kanjeng Nabi pusing. Mun lo ngatela Kanjeng Nabi saarep pusing Nuaiman. Bisa dia, Pak. Iya lah tahu mungkin dari cinta Kanjeng Nabi. Dari cinta Kanjeng Nabi. Tapi di satu sisi Nuaiman mabuk nanti. Mabuk entar ngadep Kanjeng Nabi biasa. Tetapi Kanjeng Nabi mun mabuk, Nuaiman mabuk je. Ijilid artinya pecot baru ngocap apa polo pecot dan baru ngocap sebita pecot tapi pas dia pecot pakun makai pecot makai pakun Nuaiman pakun mabuk tapi bagus Nuaiman dia mun lo ngatela Kanjeng Nabi sekalian tuh pusing ini Nuaiman pusing kepelang padahal si mabuk lo mabuk sehari Nuaiman pusing padahal lo mabuk lo jeling Kanjeng Nabi sehari pusing dia. Itu saatnya bisa Nuaiman paling susah sahabat Nuaiman dia. Salah banyak dosa sampai situng bekto. Karena lah kebiasaan Nuaiman dia mabuk. Bi sahabat selain yo. Yan. Aten lasrolak dan ilakna dengan lah. Nuaiman je lah remah gimana nih Pak. Jarang ya ada Kanjeng Nabi bisa mabuk bisa apa. Lakdan dulu Nuaiman dia. Tapi jabun Kanjeng Nabi apa? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullahu wa rasuluh. Allah jalakna Nuaiman dia. Karena magada remah Nuaiman dia pakun seneng ke Kanjeng Nabi bareng ka Gusti Allah. Kemarin dia Nuaiman dia ada sahabat jela boleh. Ada. Rekan magala jela torot, magala ada remah Nuaiman dia torot. Karena memang usil. Hanya Nuaiman dia banyak usil. Pembuat onar. Tapi tidak merusak tidak merusak apa nyaman suasana kadang nilai-nilai jihad nilai-nilai mun pada perang emang roto roto melengkar betibi lah jadi kok jangan Nuaiman ya sampai ini makai bisa berjuang Israel lanat Rasulullah jalan latal anu lah jalanan Nuaiman nya makai dari rumah pakun seneng kan kok pakun seneng gak jalan lo bisa aja sahabat makan Nuaiman makai wah ada kejauhan hilang kedengar apa itu orang bisa sahabat karena memang Rasulullah lah ada budaya ibadah ulama satu bakin fa innallaha yuhibbuhu fa innallaha wa rasuluhu yuhibbuh Allah dan Rasul aja seneng kan Nuaiman makai lagi dia dia nah itu dong bektoh ada cerita anuku kejadian dia sebelum Molok salah sebelum Kanjeng Nabi wafat 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Sayyidina Abu Bakar kan seorang saudagar. Seorang pengusaha lah aja. Pengusaha. Dia melakukan suatu perjalanan ke negara Basrah Molok salah betul ya. Pokoknya negara-negara saya semak ke Romawi waktu dia. Kan di mana pusat perdagangannya itu kan maju. Sayyidina Abu Bakar je matur Kanjeng Nabi. Amit lah. Kula entar dagang. Kula ngajakan Nuaiman. Lah bisa ngajakan Nuaiman. Engki kula king lah, pokoknya ngajakan Nuaiman. Pas
selain Nuaiman udah ngajak sahabat pola itu nyaman Suhaibid ibn Harbala. Suhaibid ibn Harbala. Suhaibid je rekan sahabat yang paling jujur, pokoknya paling jujur Suhaibid. Rekan makan bi Sidina Abu Bakar ya cek untuk aja mangkar ketelok. Nuaiman, Suhaibid bareng Sidina Abu Bakar. Sidina Abu Bakarnya pesan ke Suhaibid. Kakanan saya kiber ya, bekal saya kiber ya. Lo legakan kecuali atas tang izin dile. Kecuali kau ngizinin. Pokoknya sebelum kau ngizinin cek berdengakan. Kalau kau ngakan itu ngakan apa bareng dile. Pas itu waktu udah pakai itu satu tempat, Sayyidina Abu Bakar mius. Karena Suhaibid bareng Nuaiman. Nuaiman lapar. Pas minta ke Suhaibid. Engkau lapar bid tolong makan. Allah bisa Abu Bakar bagi jangan Suhaibid. Enggak aku kejak laporan kau. Allah bagi dan dari Abu Bakar. Mun bisa Abu Bakar itu nanti ayo ngakan. Mulai bakar Allah saya ngakan. Oh iya mun daya itu Nuaiman aja. Akhirnya Nuaiman aja antar ke pasar. Waktu dia pasarnya kena budak-budak. Kena orang yang jual beli budak, jadi kena sampai lah. Jual beli budak. Ipa taber di Nuaiman Suhaibid. Engkau andi situng budak, keng tang budak benter itu. Tang budak benter. Mun itu tar budak lo gelem. Kan kebala budak dia lo gelem. Kalau gelem je budak nyaman Suhaibid. Pokoknya dari mun bi kaki hibah, ada orang dia. Aja pasti memberontak. Benter orang yang kalah dia. Pokoknya dari mun hibah aja pasti memberontak. Nyaman Suhaibid aja budak tapi oke mungkin tanggung jawab oke, amanan oke. Suhaibid itu budak. Suhaibid itu budak. Itu jual bi Nuaiman. Itu jual ka pedagang aja lah, pedagang budak. Ibu beli, mun salah aja dah 10 kolamis sih 10 dirham lah kira. 10 dirham kurang lebih lah saja. So oke Nuaiman. Suki sadar. Tangkap Suhaibid. Iya kabilah bagi kabilah dia ke budak berontak yang kau bimaji kena kala pura kebala mun cek kaki pasti berontak kan mun kau tangkap dari kaki kala berontak kan aja kalau salah satu kelebihan kaki jangan coba ada kiba wah mana lebih sebenarnya belum cek mana lagi kapil sebarang buat mulai aja lewat untuk kanjeng Nabi pada dia mereka Abu Bakar datang Nuaiman engki kan to. Demah Suhaibid. Boleh pasar. Apa? Jual lu ya. Apa? Ada apa mah? Jarang kula ada lo bareng haki. Jual bi kula. Iya. Ya Allah, lala. Jual lu. Terus. Aja Sayyidina Abu Bakar dia mau tidak mau harus nebus. Tebus Sayyidina Abu Bakar, tebus ka kabilah semelek-lek bus bola-bola ini mulai akhirnya pas debat ke Madinah ya terakhir kanjeng Nabi ya cerita akhir lah dia kanjeng Nabi je akhirnya sampai badat nawajituhu waktu dia aten kiki kerem ya kiki kerem sampai kata dari ngelkel gitu ngaki cerita Sayyidina Abu Bakar kodan Suhaibid dijual bi Nuaiman. dari lapor yang tinggi orang yang cuma Nuaiman dia. Aja ada yang sampai bada delegasi antara cabis kanjeng Nabi lah untuk mempelajari anak. Cerita itu diceritakan ke tamu ya di kanjeng Nabi dari locok, artinya dari locok. Makan dari dia kanjeng Nabi jadi teman sedih kecuali Nuaiman sebagai pengobat kesedihan kanjeng Nabi. Mun kanjeng Nabi lah sedih, asli Nuaiman juga beres akhirnya. Cek sampai betul. Kan Nuaiman dah tuh bilang gila. Akhirnya aja makan Nuaiman. Can Imam Ghazali bahwa seorang pendosa itu tidak ada halangan bagi seorang pendosa untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Aja disebut Imam Ghazali. Aja cerita Nuaiman itu dijadikan asumsi dasar Imam Ghazali bahwa maka orang raja banyak dosa, caya banyak rosak ke. Itu tidak ada halangan antara orang gila orang Gusti Allah tidak ada halangan. Tetap masih kemungkinan besar itu masih banyak. Selama orang itu kiodi kan,
kecuali mati. Karena kita tidak bisa menilai seseorang itu selama masa hidupnya. Karena bisa jadi ketika akhir hayat orang itu lebih baik daripada orang saya mencela dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Sakal-nakal orang itu kita belum tahu endingnya seperti apa, kita nggak tahu. Jadi jangan sampai kebenaran yang kita terima itu menjustifikasi seseorang hanya karena orang itu melakukan kesalahan. Bahasa ilmiah aja nih, Bang. Apa bro? Menjasa Pak? Menjasa apa ya Pak? Menjustifikasi. Iya iya. Menjustifikasi. Jadi kebenaran yang kita dapat artinya ya kita bahwa ini benar, ini salah. Kita ngerti itu benar. Tapi itu tidak bisa dijadikan apa ya? Justice lah. Kita tidak bisa menjustice seorang hanya kita mengerti kebenaran. Bahwa kamu salah, kamu masuk neraka dan lain sebagainya, tidak bisa. Iya, orang itu mempunyai jalannya sendiri. Ada iman. Cara ngadir agak simpel. Dan kita tidak perlu terpaku. Yang penting itu hubungan kita dengan yang kuasa itu kita yang tahu. Makin lebih orang ini nilai seperti apa, apapun kita yang tahu. Ya contoh dari cerita Nuaiman gitu, bahwa apa serosak-rosak ke orang Nuaiman dia ki bisa senengnya di Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena dalam hati Nuaiman itu ada rasa cinta terhadap Allah dan Rasulnya, kan iya. Jadi masalah perbuatan itu bisa dihapus. Ya Allah. Aja cerita gembel dulu lah ya. Beni keng lahanya roh. Beni anu keng lahanya cerita roh. Sebagai motivasi lah. Sebagai motivasi bahwa kita itu harus optimis. Seberat apapun beban yang kita terima itu harus optimis. Kan cerita ya di Pak Bu anu gini. Lo bisa, kita manusia itu tidak bisa mencontoh keburukan orang lain lo. Tidak boleh. Yang harus dicontoh itu adalah kebaikannya kan. Kalau mau mencontoh Nuaiman, contoh yang positifnya aja. Cinta yang positif, contoh yang positifnya. Kalau aja becen mana? Ya. Iya. Ya. Punya dan kisah-kisah Nuaiman itu saya memang apa ya menjadi inspirasi untuk anak-anak, khususnya anak-anak muda yang memang rawan dengan hal-hal maksiat kan dia kan. Tapi itu bukan berarti ketika kita terjatuh kepada maksiat segala pintu untuk menjadi baik itu tertutup, salah. Masih terbuka, maksudnya pintu taubat terbuka, semuanya terbuka. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, terbuka semuanya. Masya Allah. Jadi anak-anak muda kan rata-rata israf kan. Ya kan kita ada ya ibadilladzina asrafu, makalah israf kita itu israf berlebihan dalam segala hal. Tapi pintu rahmat itu tetap terbuka. Jadi artinya latai asu, cak putus asa. Tak iya man. Dapat dengan ketitian kan lagi embel kan. Tapi saya selalu mencari jalan. Bener, saya serius emang ya. Serius gue. Benar aja. Benar aja. Saya ini mau paling banyak entusias itu saya. Mau ke jalan hidup saya ya. Tapi saya melihat bahwa peluang untuk menjadi baik, bahwa peluang pintu tobat itu masih terbuka lebar untuk siapapun itu, termasuk saya, termasuk. Jadi tujuan hidup itu memang harus keridhaan dari Gusti Allah. Jadi jangan, bahkan banyak orang yang salah mengartikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia diciptakan itu untuk ibadah. Tujuannya bukan itu. Sebenarnya ibadah itu cuma sarana. Jadi tujuan dari penciptaan manusia mungkin iya untuk mengabdi, untuk beribadah. Tapi itu kan sarana untuk menuju keridhaan Allah. Tujuan sebenarnya yaitu keridhaan Allah itu. Tujuan hidup yang sebenarnya aja keridhaan Allah. Walaupun pernah mengambil jalan yang salah. Meskipun pernah mengambil jalan yang salah. Makanya pada situ ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan iya. Itu goyahnya di situ deh Iwan. Benih pas kena ibadah. Berapa banyak orang yang celaka hanya karena ibadah. Karena mereka tidak tahu tujuan ibadah itu untuk apa.
Mereka menganggap bahwa tujuan hidup itu ibadah, bukan. Tujuan hidup itu adalah ridho Allah. Ridho Allah. Ibadah itu sarana untuk mencapai keridhaan Allah. Aja ilmu zaman lo, ilmu teknik ya begini. Oh. Itu ada apa dulu, Bang? Kencang-kacang berdiri ini loh. Enom kopin dulu man. Iya. Balik refresh dulu. Iya kan. Kayak lahannya. Jadi itu kadang apa ya? Odire yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus menyikapi orang kan banyak orang yang semacam aduh engkau kayak kalian terjapul pak abang pasti terjapul sekali deh menyikapi dia ada Itu sebenarnya kan dorongan dari apa ya, dari bisikan setan lah istilahnya. Ketika orang itu terlena dalam satu maksiat, itu setan luar biasa senangnya itu luar biasa setan. Jadi ketika kita terjerumus kemudian ada rasa kesadaran, itu jangan sampai lepas. Kesadaran itu jangan sampai lepas. Ikuti kesadaran itu, akan menemukan titiknya nanti. jalan keluar. Ketika kita terjerumus kemudian terlena, ya sudah. Untuk keluar dari zona tidak nyaman itu sulit. Sulit untuk mengambil zona aman. Sulit untuk mengambil zona aman. Jadi kita harus bisa berada di zona aman dari segi untuk menghindari maksiat kan deh. Ya Allah, Ya Rasulullah. Aduh. Jadi lo tahu kita itu orang yang sedapat hidayah, sedapat apa, lo tahu. Kadang Sayyidina Umar lah kan Paling keras orang. Paling aku. Benar kemis Sayyidina Umar aja keke di pasar Ukat. Pasar Ukat nyaman aku. Benar kemis aja keke. Kayak besar kalau kamu sonjo, amin kalau kebinin jadi. Pernah aku datang, tapi kita tidak tahu bahwa hidayah itu akan turun kepada Umar seiring dengan doa Nabi Muhammad SAW.